Halo rekan-rekan semua, jumpa kembali di channel Teman Belajar Bersama. Pada video kali ini saya ingin membagikan informasi menarik terkait tentang CPNS 2024 dan pengangkatan honorer besar-besaran. Info ini bersumber dari jpnn.com ya teman-teman. Simak video ini hingga selesai agar teman-teman tidak ketinggalan informasinya. Nah, jadi begini bertanya teman-teman ya. Presiden Jokowi pada Jumat tanggal 5 kemarin mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan seleksi CPNS 2024 dan pengangkatan honorer jadi P3K. Seleksi CPNS 2024 dan pengangkatan honorer secara besar-besaran ini merupakan bagian dari seleksi CASN 2024. Teman-teman sekalian, yang sangat mengembirakan dan menjadi harapan kita semua adalah total jumlah formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 mencapai 2,3 juta formasi teman-teman ya. Rincian formasinya itu dikutip dari keterangan resmi Menpan RB Azwar Anas sebagai berikut. Instansi pusat total sebanyak 429.183 atau 429.000 lebih, terdiri dari 200.000 lebih formasi CPNS 2024 dan 221.000 lebih formasi P3K ya teman-teman. Instansi pusat ini. Sedangkan untuk instansi daerah, total formasi sebanyak 1,8 juta lebih, yang terdiri dari 483.000 CPNS dan 1,3 juta P3K. Formasi P3K 2024 di instansi daerah tersebut dialokasikan untuk guru sebanyak 400.000 lebih ya teman-teman. Tenaga kesehatan juga 400.000 lebih, serta formasi untuk tenaga teknis sekitar 500.000 lebih. Adapun khusus sekolah kedinasan tahun ini pemerintah membuka 6.000 formasi CPNS ya teman-teman. Dengan demikian, untuk program pengangkatan massal honorer jadi P3K pada 2024 tersedia 1,6 juta lebih formasi, yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah. Sedangkan, total formasi CPNS 2024 yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebanyak 660.000 lebih ya teman-teman. Jumlah tersebut terdiri dari formasi CPNS 2024 instansi pusat yang menyediakan 200.000 lebih, dan instansi daerah yang menyediakan 400.000 lebih ya teman-teman untuk CPNS yang fresh graduate tadi. Presiden Jokowi dan Menpan RB Azwar Anas menyatakan bahwa alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendharma baktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa. Nah, berikut penegasan Menpan RB soal prinsip seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024. Nah, menindaklanjuti pengumuman seleksi CPNS 2024 dan pengangkatan honorer jadi P3K yang disampaikan Presiden Jokowi, Menpan RB bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN bergerak cepat untuk membahas kelancaran pelaksanaan pengadaan ASN 2024. Kita harus jemput bola agar pelaksanaan ASN tahun ini berjalan lancar dan terus semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pagi ini langsung rapat teknis untuk mendetailkan teknis rekrutmen, ujar Azwar Anas dalam rapat tindak lanjut pengadaan ASN 2024 di Rumah Dinasnya Jakarta, Sabtu tanggal 6 bulan Januari. Menteri Anas mengatakan pekan depan Kemenpan RB akan mengadakan pertemuan dengan seluruh kementerian lembaga pemerintah daerah, termasuk para pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia. Kita dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi secara baik agar reformasi birokrasi berdampak bisa benar-benar terwujud secara optimal, kata mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP tersebut, dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Lanjut, Kemenpan RB, Menteri Anas juga akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pembiayaan secara efisien dan efektif. Setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Kementerian Pan RB menetapkan semua detail teknis rekrutmen ASN secara nasional untuk tahun 2024. Mantan Bupati Banyuwangi tersebut ya. Lebih lanjut, Menteri Anas mengatakan seleksi CASN 2024 memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk di dalamnya talenta digital dan banyak sektor penting lainnya. Formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.000 formasi teman-teman. Ini cukup besar ya teman-teman. Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendharma baktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa. Sementara perekrutan talenta digital diharapkan dapat mendorong birokrasi dan pelayanan publik berjalan lebih efektif, melayani dan efisien. Rekrutmen baru CASN 2024 juga akan didorong untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah. Menteri Anas kembali menegaskan pengadaan ASN tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan prinsip
kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya. Dengan tujuan dan prinsip tersebut diharapkan kualitas ASN baik PNS maupun P3K akan lebih terukur dan standar di seluruh Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan komputer test atau CAT secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Seleksi kompetensi yang dilakukan berbasis online termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah, face recognition sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan. Nilai tes seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 juga secara real time bisa langsung diakses oleh publik, termasuk live score-nya yang juga disiarkan langsung melalui YouTube. Nah, seperti itu teman-teman, penegasan dari Bapak Menpan RB, teman-teman. Semoga teman-teman sekalian bisa menjadikan harapan ini untuk ikut belajar dan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CASN 2024. Sampai jumpa pada video berikutnya.